warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan terakhir ini ya. Nah, jadi saya memberikan materi terkait dengan masalah kontemporer teori akuntansi ya, yaitu yang namanya manipulating and lying. Ya, manipulating and lying artinya di sini adalah manipulasi dan kebohongan ya. Nah, jadi biasa itu ya dalam akuntansi ya, ya pasti ada rekayasa, ya kan ada kebohongan ya, ada yang namanya penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan fakta gitu kan. Nah, jadi masalah manipulasi dan juga kebohongan di sini ini difokuskan pada akuntansi manipulasi ya tahun 2004 menurut Slowly Britain ya. Jadi dalam hal ini manipulasi itu timbul karena apa? Karena adanya kontestasi ya artinya adanya persaingan ya. Jadi karena adanya persaingan lah manipulasi itu timbul. Nah, jika kita ingat pada fase ini yang digambarkan oleh KOM tahun 99, profesi akuntansi di sini memang tidak lepas dari yang namanya skandal. Dan skandal dalam beberapa periode, terutama periode krisis di sini, mengalami beberapa tahapan-tahapan ya, dan juga beberapa hal gitu ya. Nah, terkait dengan manipulasi akuntansi, nah di sini kenapa terjadi manipulasi akuntansi? Ya, karena adanya perbedaan teknik. Ya, perbedaan teknik yang kita ketahui. Dalam beberapa literatur dinamakan ada yang namanya earning management. Nah, jadi yang namanya earning management itu apa itu? Ya, earning management itu perataan laba ya. Nah, jadi ini sering dijadikan skripsi oleh mahasiswa ya. Yang namanya earning management itu adalah manipulasi akuntansi, gitu ya. Jadi itu income smoothing juga. Jadi dengan kata lain, earning management, income smoothing itu adalah praktik yang tidak bagus, gitu ya, dalam pelaporan keuangan. Artinya perataan laba, gitu kan. Jadi meratakan laba supaya dapat kinerjanya rata-rata bagus, gitu ya. Atau juga big bad accounting, ya punya pembukuan yang membesar-besarkan akun tersendiri. Atau namanya window dressing. Nah, jadi window dressing, earning management, income smoothing itu sama ya. Atau creative accounting. Nah, ini jadi perlu kita kenali ya adik-adik sekalian ya. Creative accounting. Ya, kemudian juga accounting, nama lainnya juga adalah accounting shenanigans. Nah, jadi ini ya, earning management, income smoothing, ya kan, bad accounting, ya, atau window dressing, atau creative accounting itu semuanya adalah pembohongan, manipulasi, gitu ya. Nah, jadi memang praktik yang tidak bagus, gitu ya, banyak dilakukan oleh manajemen, tetapi itu dalam dalam sisi perilaku maka dikatakan dengan manipulasi ya. Nah, udah cukup jelas ya. Jadi dalam dalam beberapa literatur itu ada yang bilang wah yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi earning management perusahaan gitu kan. Nah, ternyata earning management itu adalah manipulasi akuntansi. Jika diawali pada prinsip keagenan ya maka ada tidak keinginan pasar efisien. Jadi manipulasi ini timbul karena adanya informasi gitu ya, informasi yang bersifat rahasia dan ditransfer ya untuk kesejahteraan dan juga mengkategorikan agen ya dalam suatu pasar modal. Jadi transfer di sini menggunakan diskresi ya. Jadi menggunakan kebijakan tersendiri dalam memilih dan juga mendesain transaksi oleh manajemen tentu saja ya. Dan transfer operasi di antara perusahaan dan juga masyarakat. Nah, ini menimbulkan biaya politik ya, kemudian juga fund provider dan juga cost of capital ya dan juga kompensasi manajer. Jika dalam dua kasus ini perusahaan mendapatkan manfaat dari transfer itu, terutama manajer ya. Jadi yang melakukan manipulasi siapa? Manajer. Ya, supaya apa? Dianggap prestasi manajer itu bagus kan gitu. Dan kemungkinan dari aliran transfer di sini terjadi karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi antara manajer dengan kategori pemilik lainnya. Dalam beberapa literatur didasari pada pertimbangan. Ya, pertimbangannya adalah karena kinerja. Dan maka karena ingin kinerja bagus, maka manipulasi dilakukan, gitu kan? Maka akuntan memanipulasi, terutama supaya yang namanya EPS, ya earning per share, laba per lembar saham, dan juga utang rasionya, ya.
Nah, ini pendapatnya bukan dinyatakan oleh Britton and Taffer ya tahun 95. Kenapa dilakukan manipulasi? Karena adanya keinginan EPS yang bagus dan juga DER yang bagus. Itulah latar belakangnya ya. Dan laba per lembar saham dimodifikasi dengan menambahkan atau juga menghapus beberapa pendapat, menghapus beban-beban atau menambahkan pendapatan-pendapatan. Nah, dikatakan inilah yang namanya manipulasi. Jadi manipulasinya cenderung ingin memanipulasi laba bersih dan juga menyajikan laba sebelum dan juga sesudah dan dikalkulasikan dengan menggunakan rasio. Slowly and Bretton menyatakan bahwasanya kerangka umumnya adalah memahami perkiraan manipulasi. Nah ini. Nah kalau kita lihat ada beberapa akun-akun yang dimanipulasi menurut Slowly and Bretton ya seperti ini. Ya, yang pertama adalah ini kalau kita lihat modelnya ya masalah penyediaan dana, kemudian masalah apa ya hubungannya ke masyarakat itu target objek manipulasi ya atau juga maksimalisasi dari manajer kompensasi ya keinginan mendapatkan bonus gitu kan atau keinginan mendapatkan harga saham yang bagus gitu ya maka inilah yang namanya uh, manipulasi itu bentuk-bentuknya ya jadi akun ini perlu diteliti juga ya jadi yang ingin meneliti account manipulation. Nah, jadi yang sebenarnya laba perataan laba itu itulah dia account manipulation. Nah, jadi kalau kita nyusun tesis ya jangan jangan seterusnya menggunakan earning management. Nah, coba nanti gunakan istilah account manipulation. Nah, jadi ini ya menggunakan account manipulation. Dan secara sains dan juga secara politik ini berhubungan dengan hukum ya. Hukum dan juga berpengaruh pada perilaku. Dan kita melihat ya bagaimana ini ada model ya. Sejauh mana model kerangka untuk memahami praktik manipulasi ini menurut Stolowi dan juga Breton ya tahun 2004 dia katakan ya bahwasanya ada beberapa potensial untuk mentransfer kesejahteraan di antaranya dengan memanipulasi akun. Jadi memanipulasi akun dengan cara meminimalkan standar hukum ya. Itulah yang namanya fraud atau juga meminimalkan standar ya sehingga laba ditahannya bagus atau DER-nya bagus. Nah, baik itu IPS maupun juga structural risk debt itu merupakan creative accounting. Dan laba ditahan itu meliputi ya ini ya, manajemen laba ya. Manajemen laba itulah earning management, income smoothing, big bet accounting gitu ya. Nah, itu semuanya adalah praktik manajemen laba. Jadi di earning management di mana dilakukan IPS, earning per share-nya. Income smoothing di mana? Varian dari IPS. Artinya varian itu standar deviasi ya. Kemudian big bet accounting adalah mereduksi perkiraan earning per share. Kemudian tipe-tipe riset di sini kalau kita mau meneliti masalah manipulasi accounting di sini dengan menggunakan banyak riset ya, many empirical research di antaranya menggunakan Skipper ya, Copland, DY. Nah, ini udah banyak ya. Jadi kita menginterpretasikanlah transaksi tersebut. Nah, inilah yang namanya manipulating accountant. Nah, earning management itu udah banyak diteliti oleh Watt and Zimmerman ya. Jadi earning management itu perataan laba nama lainnya. Jadi perataan laba adalah manipulation accounting. Selain itu juga income smoothing. Nah, di sini perbedaan antara income smoothing dalam beberapa literatur menunjukkan bahwasanya income smoothing itu didasari pada variabilitas jumlah peningkatan dari yang disampaikan pada laporan. Nah, inilah namanya income smoothing. Kemudian big bet accounting. Jadi big bet accounting di sini adalah menghasilkan beberapa bonus gitu ya. Memperbanyak bonus supaya banyak bonus apa dilakukan? Mengurangi laba, mengurangi pajak, gitu kan, meningkatkan revenue. Nah, ini adalah big bet accounting. Jadi big bet accounting itu adalah bentuk dari accounting manipulation. Selain itu apalagi creative accounting. Nah, jadi creative accounting di sini ya dengan cara apa ya? Menghasilkan beberapa ya yang namanya cuk derbo, mencuci ya kan, membasuh buku-bukunya, artinya
merapikan kembali, membuat bagus laporan keuangan gitu ya, membuat bagus-baguskan pembukuan, creative accounting gitu ya. Jadi creative accounting bagian dari accounting manipulation. Jadi berkaitan dengan manipulasi accounting di sini dan secara menurut teori keagenan ya didasari pada ya bagaimana mentransfer kesejahteraan ya dari pemegang saham ke pemilik akun. Jadi nantinya akan menimbulkan gain and losses, untung dan rugi dari akun manipulasi accounting di sini. Jadi berupa timbulnya beberapa apa ya social question ya pertanyaan-pertanyaan ya. Nah kemudian juga far-fetched interpretation or lies ya artinya di sini adanya manipulasi akuntansi ini berujung kepada yang namanya fraud. Jadi bicara fraud maka ini bertentangan dengan hukum. Jadi fraud itu secara umum adalah berkaitan dengan praktik unfair, ya praktik unserved, dan juga praktik unallowed gain atau juga berlawanan dari financial gain. Nah inilah yang namanya interpretation or lies. Kemudian detecting lies. Nah, jadi detecting lies di sini menggunakan formula-formula ya formula-formula dan juga menggunakan beberapa hal ya, diantaranya mendeteksi kebohongan dari ucapan bibirnya ya atau juga dari gerak-geri atau juga dengan melakukan observasi. Nah, kemudian nah di sini ada restatement. Nah, restatement form EK ya artinya di sini menyajikan ulang dari form EK, EKI gitu ya. Jadi EKI di sini suatu koreksi, koreksi atas yang dilaporkan yang mencakup benar dan salah ya dan mengetahui beberapa hal-hal yang material yang disajikan ya. Selain itu juga adalah transgression of maxim. Jadi secara umum literatur ini dikatakan sebagai suatu manipulasi informasi dalam bentuk grupnya, dalam bentuk dua grup, yaitu komisi dan juga beberapa penyajian informasi yang salah dan juga omisi. Dan juga apa ya melakukan pengujian dari pelaporan keuangan yang jujur. Jadi penyajian laporan keuangan yang jujur dilakukan oleh Ekman, dia mengembangkan metode yang namanya triangulasi. Jadi triangulasi terkait dengan masalah attitude dan juga gaya bicara ya. Dan FBI dan US sudah merancang program ya bagaimana mengetahui orang bicara itu memang tidak jujur ya. Nah, jadi memang sudah ada program dan analisanya. Uji bibir namanya. Ya, jadi kita simpulkan di sini summary-nya adalah sebagai akuntansi dalam hal ini adalah menyajikan informasi yang bereputasi yang tujuannya adalah untuk mengambil keputusan dan kualitas dari informasi ditentukan dari kualitas informasi. Akan tetapi akuntansi tidak mampu, tidak hanya dapat menyajikan informasi ke dalam akun itu dalam proses, akan tetapi proses itu masih ada diperdebatkan. Jadi masalah perdebatannya di sini adalah berkaitan dengan faktor yang ketidakpasti ya, dan keputusannya bersifat mengacu pada bersifat ekonomi yang secara potensial berdampak terhadap kualitas orang ya, dan juga berkaitan dengan laporan ya, yang terkait dengan keberlangsungan perusahaan. Dan teori akuntansi dalam hal ini secara possible memanipulasi informasi yang berdampak. Jadi faktanya adalah bagaimana akuntansi di sini merupakan bagian terintegral ya dalam sebuah teori. Nah inilah materi kita yang terakhir ya. Jadi accounting manipulation atau juga lies ya. Nah ini bahannya boleh saya share nanti untuk adik-adik baca ya di rumah. Nah ini Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Ada mau yang kita diskusikan, Catherine? Atau ada pertanyaan dari Iranda Siombing? Izin, Pak. Ya. Bertanya, Pak, terkait fraud atau tindakan kecurangan itu bisa diantisipasi nggak, Pak? Ya, makanya yang terkait dengan accounting manipulation atau juga fraud tadi, itulah tadi integritas manajemen. Nah, jadi kalau memang sudah manajemen
punya integritas, ya, sudah mengisi fakta integritas, apalagi yang listing di pasar modal begitu ya, maka fakta integritas terkait dengan keabsahan laporan keuangan, kemudian juga profesi standar audit dan juga akan keandalan kantor akuntan. Nah, ini dilakukan. Caranya untuk menghindari yang namanya accounting manipulation tadi, apakah dalam bentuk income smoothing, apakah dalam bentuk apa tadi gitu ya, big bad accounting gitu kan, banyak banyak istilah-istilah yang tadi kan. Nah, jadi kita udah kenal di sini ya. Jadi nanti kalau kalau ada tesis mahasiswa ya yang ngambil topiknya earning management itu adalah apa ya, hubungannya negatif gitu ya, pasti hubungannya negatif. Misal kalau profitabilitas tinggi, apakah ada hubungan antara profitabilitas terhadap earning management? Ya, kalau dia profitabilitas rendah berarti earning manajemennya tinggi, kan gitu ya. Atau sebaliknya, earning manajemennya rendah, maka yang namanya apa ya, profitabilitas rendah, maka earning manajemennya tinggi. Nah, itu hubungan terbaliknya bisa kita memandangnya. Nah, itu caranya mengantisipasi dari apa tadi ya, accounting manipulation. Jadi dengan cara fakta integritas dan juga keterandalan kantor akuntan dalam audit tahunan tersebut ya. Terima kasih, Catherine. Satu lagi. Nah, itu Terima kasih bahannya Pak. udah share ya. Tolong dibaca-baca. Ya, baik. Saya kira itu saja dan papernya saya tunggu ya. Untuk nanti kita terbitkan di proceeding conference. Saya ada apa ya, dikasih ditunggu puasnya supaya kita punya outcome perkuliahan itu ya. Dan nantinya bermanfaat juga kepada adik-adik mahasiswa punya karya ya. Terima kasih. Jika tidak ada, saya kira itu saja lah ya pertemuan kita dan mudah-mudahan apa ya proses akademiknya berjalan dengan lancar ya tanpa ada kendala apapun. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan. Jadi.